ngambil ilmu gitu, Yeah. ilmu hitam atau apa, mungkin di sini. Yang itu yang kebanyakan tamu sih. Tamu ya? Ya, dia mungkin sering mimpi, katanya mimpi sering didatangin anak kecil. Oke guys, jadi dari tadi kita udah sesi ngevlog dari trekking dari Melting Pot Sentul sampai ke dalam goa. Dan itu kalian harus banget nonton karena itu bener-bener sebuah adventure kecil-kecilan. Karena gue ngambil treknya yang 3 kilo bang ya. Betul. Dan itu juga ada trek yang 12 kilo itu lebih gokil lagi, cuman lebih effortnya lebih gokil lagi gitu. Nah jadi kali ini gue bakalan podcast tentang horor di Goa Galunggang. Tapi nggak apa-apa bang ya? Gak apa-apa, kita sambil curhat aja, Iya. cerita sedikit gitu. Oke, tapi sebelumnya kita perkenalan lagi nih Bang. Namanya Bang siapa? Alan. Bang Alan. Bang Alan juga ini pemuda asli dari sini ya? Betul. Oke. Di sini. Oke, jadi Bang di podcast horor ini Bang ya, di Goa Galunggang ini kan gue ngeliat memang ya namanya goa ini kan memang sudah dari dulu ya. Dan gue ngeliat juga tidak ada indikasi sekalipun untuk ngebuat goa ini. Dan kalian yang mungkin mengira goa ini buatan, kalian bisa sampai ke dalam aja itu bahkan kayak nggak ada ujungnya coy. Pokoknya kalian harus lihat dulu, buktiin langsung sendiri dan baru bisa komentar. Nah bang, di sini tuh sejarah mistisnya ada nggak sih? Ada. Zaman dulunya mungkin di sini tempatnya tempat bersemedi, tempat orang-orang yang tertentu kesini, misalnya mau dia tuh setiap ada masalah atau apa, mungkin di sini gitu. Kalau misalkan bersemedi ya, berarti dari dulunya itu apakah pernah ada orang yang hilang kayak gitu bang? Kalau menurut ini sampai sekarang sih orang yang bilang belum maksudnya belum terdengar sampai sekarang. Kalau masalah yang kalau di kampung kan beda, ngambil ilmu gitu, Yeah. ilmu hitam atau apa, mungkin di sini. Oh gitu, berarti bersemedinya ngambil ilmu hitam di sini? Ya tergantung orangnya. Tapi kalau misalkan dari cerita-cerita warga gitu bang, pernah nggak sih kayak ada setannya di sini? Pernah ngeliat gitu? Ya kalau menurut cerita warga ada sih. Kalau saya sih belum nemuin. Kalau menurut cerita warga atau apa sering di sini. Biasanya cerita horor apa itu bang biasanya? Ya seperti kalau nggak kebanyakan seperti kunti atau Kuntilanak? ya sering nemuin gitu. Cuman kalau saya sendiri sih belum nemuin gimana wujudnya. Kalau misalkan dulu ini pernah ada yang meninggal di sini nggak? Sampai sekarang sih belum kedengar. Cuman nggak tahu sih zaman dulunya kayak gimana gitu. Cuman di sini ininya sejarah sih masuknya. Masuknya ke sejarah ya? Ya. Tapi kalau misalkan kayak hantu-hantu selain kuntilanak kayak pocong atau semacamnya, Belum sih. Baru kayak masuknya ke situ doang. oh, masuknya situ doang ya? Karena yang tadi kita istirahat, yang tadi ada pohon beringin di situ ini. Oh pohon beringin itu? Iya, di situ tempatnya. Nah kalau misalkan kayak dari teman-teman abang nih bang ya, kayak ada nggak sih cerita-cerita mereka yang pernah ditakutin atau mungkin habis dari goa sini besoknya kayak nggak bisa tidur kayak gitu? Yang itu yang kebanyakan tamu sih. Tamu ya? Ya, dia mungkin sering mimpi, katanya mimpi sering didatangin anak kecil. Didatengin anak kecil? Ya nggak tahu anak kecil itu apa, mungkin sering kalau misalnya kita tamu habis dibawa, dia sering curhat. Dan malam tidur mimpi didatangin hantu di situ. Tapi nggak cuma 1-2 tamu kan? Iya. Banyak ya? Iya. Betul. Sering aja ngelihat kayak gimana gitu. Kalau saya sih belum pernah. Iya karena memang udah asli sini kan, nggak bakal diganggu. Iya, mungkin udah pada kenal sama Iya. Dan abangnya juga nggak takut juga kan? takut nggak takut sih pasti lari juga. Iya benar. Tapi yang dimimpin anak kecil itu apakah dia ngelihat aslinya di sini? Enggak sih, cuma dalam mimpi aja. Dalam mimpi. Ya dia ngejar katanya. Anak kecilnya ngejar. Iya. Tapi biasanya orang yang mimpin itu sampai masuk ke dalam bang? Dia sampai cuma di sini doang. Cuma di sini. Iya. Wah. Nah ini banyak sih bang kayak orang yang takut di sini gitu. Banyak sih tamu yang saya sering misalnya ajak masuk dia nggak mau gitu. Apalagi tamu yang
punya sugesti melihat hantu gitu. Ya Oke. banyak kayak gitu katanya di sini tuh banyak banget. Biasanya yang lihat apa bang? Ya kalau misalnya tamu orang yang bisa melihat hantu atau apa katanya banyak banget hantunya di sini. Banyak hantunya. Ya dia nggak bisa nyebutin satu persatu hantunya apa, cuman dia banyak aja bilang gitu. Tapi ada orang yang kualat nggak sih bang? Kayak kan kalau misalkan setahu gue ya kayak pendaki itu ketika dia daki akan ada sugesti juga kalau misalkan horor. Nah itu ada nggak sih orang yang kayak ngatain tentang gua ini atau gimana gitu? Enggak sih. Enggak ya? Kita misalnya aja kalau ada yang mau masuk dulu, kita mungkin kalau emang mau masuk ke dalamnya kita harus ambil orang sini kuncinya biar aman ya kalau kita masuk ke dalam lebih dalamnya biar kita pulangnya nggak tersesat. Nah kalau kuncinya sendiri pernah kenapa-napa nggak? Di sini kuncinya mungkin udah turun temurun, sekarang beda lagi. Sekarang turun ke anaknya yang dulu udah meninggal bapaknya. Katanya sih di sini tuh kalau kita masuk ceroboh atau apa, kalau kita misalnya kita naruh bendera buat titik arah pulang, itu sering ada yang mindahin. Mindahin tiba-tiba? Iya betul. Nggak, maksudnya ada yang mindahin tuh kita naruh di sini, kadang beda jalan lagi. Ini makin dalam itu jalurnya banyak banget. Tapi nggak ada yang bisa nemuin ujungnya meskipun banyak. Ada nggak orang yang berjam-jam atau berhari-hari di goa untuk menemukan ujungnya gitu? Udah pernah ada 2 kali, cuman nggak ini sampai dia balik lagi. Katanya semakin dalam itu makin besar. Nah kalau kita jalan lagi itu makin sempit, makin besar kayak gitu aja. Ini airnya makin dalam segini kan. Oh gitu? Iya. Wah Banyak banget. Apalagi di dalam ini udang sama ikan banyak banget. Cuman nggak boleh diambil. ikan lumba-lumba nggak ada bang? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ini. Biar nggak tegang-tegang banget kan? Iya. Tapi bang ya di ujungnya itu bisa sampai ke selatan nggak? Soalnya kan di sini Ya selatan ya. menurut sejarah sih ada nyampe ke Laut Kidul. Menurut yang udah tahu mungkin orang dulu yang udah pernah ini Iya. coba ada sejarahnya kayak gitu. Cuman kesana itu nggak ada yang dulu kan. Nah di sini juga gua ini tembusannya dari Gunung apa? Gunung Gede. Nah dari sana ke sini Oh gede. ya sini. Sama Gunung Puta. Di sana hujan, ke sini tinggal airnya aja keruh di sini. Oh tapi kok di sini tuh ada larangan nggak sih? Kalau misalkan ini kan ngarah ke selatan ya. Kalau misalnya di selatan itu kan nggak boleh pakai baju hijau ya katanya ya. Ya kalau di sini nggak ada sih. Nggak ada ya? Karena mungkin kalau ke sini tuh kita masuknya nggak terlalu dalam. Kita dari atas cuma 10 meter, disarannya cuma kayak gitu. Karena kalau kita mau masuk ke dalam, ya peralatan atau apa kita harus benar-benar clear dulu biar nggak ada terjadi apa-apa. Ini kita baru berapa menit cuman kayak mungkin gue nggak tahu suges entah pengap atau gimana cuman Iya. kayak agak kelenyang gitu nggak sih bang? Ya mungkin kayak gitu kalau kita masuk di sini, saya saranin nggak boleh kalau misalnya ada tamu nggak boleh lama-lama. Saya saranin paling 10 menit atau 10 menit 15 menit untuk foto-foto doang. Kita harus Oh. buat lagi. Karena ya namanya di dalam gua ngap. Kalau ya kata saya tadi kalau mau masuk peralatan nggak boleh ini, apalagi kita harus bawa oksigen. Iya. Ya, itu yang nomor 1 oksi itu. Nah kalau misalkan di sini tuh pernah ada yang kesurupan nggak bang? Belum pernah sih. Atau sekitar di warga sini gitu? Belum. Pernah ya? Iya jangan pernah juga sih. Nah kalau misalkan kayak timbal balik nih bang, atau misalkan di sekitaran sini ya, ada impactnya nggak sih dampak dari di sini yang horornya gitu? Entah itu warga pernah ngalamin apa? Maksudnya kan itu pasti sekelilingnya ya? Pasti banyak, cuman mungkin saya belum masuk bertanya ke situ karena kalau mendengar sih sering. Biasanya apa bang? Ya seperti kayak tadi aja. Kuntilanak? Ya, yang sering lihatnya di situ kayak gitu. Yang nggak tahu sih saya, karena saya belum masuk ke situ terlalu dalam, nggak terlalu banyak bertanya. Karena tamu itu yang sering saya bawa kalau kita bercerita kayak gitu, ada Iya. yang takut gitu, nggak berani masuk. ke Benar. situ. Ya. Tapi kalau misalkan kita kan sebagai explorer yang hantu banget, pasti Iya. tertarik ya. Betul. Tapi kalau misalkan gue sorry nih, yang ngelihat langsung dalam ini biasanya di pojok mana bang? mungkin kalau yang sering ini kita itu makin dalam di dalam. Oh. Itu di dalam kita itu di tengah-tengah tuh kayak ada batu buat semedi atau dibilangnya tapak. Itu dalamnya lebih luas lagi kayak rumah aja. Dari sini aja kita kecil, cuman lebih dalam gede banget. Itu gede banget ya. Nah di situ pernah ada kayak tempatnya kerajaan-kerajaan gitu nggak sih bang? Kalau di sini enggak sih. Masuknya itu kayak tadi saya bilang buat kalau zaman dulu buat bersemedi.
kayak Siliwangi gitu. Kalau mungkin kalau di situnya masuk sih. Kalau saya belum bertanyanya kenapa. Susah sih kalau mau bertanya sama orang zaman sekarang, nggak pada tahu gitu. Cuman taunya dia juga tahu dari yang ngasih tahu dulunya kayak gitu. Oke, berarti kalau misalkan ada orang nih bang ya, yang pengen nekat ekspor tentang hantu atau bahkan yang pengen nantangin, boleh nggak menurut lu? Yang saya saranin kalau di sini jangan. Jangan ya? Ya. Karena di sini tuh mungkin ya dibilang baik ya tergantung dari kita. Kalau kita mau jahat dia bisa lebih jahat. Bener. Jadi jangan coba macem-macem. Ya. Kalau misalnya mau ekspor buat nantang hantu atau apa, siap ngantar ada tempatnya. Itu nggak jauh dari Villa Tita Santa yang sebelah. Oke, ada lagi tuh ya. Ada. Oke, itu mungkin nextnya kita bisa lebih explore lagi, tapi bukan sama gue cuy, karena kita menghormati dunia lain. Oke deh bang, gue thank you banget nih ya buat sharing tentang horor ini. Dan gue sih kayak ini memang warnanya, gue tuh semua gue warna kayak gini bang ya? Enggak, dulu ini kecil banget di sini. Karena mungkin sekarang musim hujan atau apa. Nah kalau kita hujan nggak boleh di sini, air tiba-tiba besar di sini. Oh. Ini aliran air. Makin ke sana tuh air makin gede. Berarti bisa sampai segini ya? Lebih kayaknya, keras banget. Oke, tapi nggak boleh disaranin untuk anak kecil atau boleh? Saya saranin untuk anak kecil mungkin kita nyampe pertama kita turun. Oh oke. Oke deh bang, gue thank you banget buat sharing di podcast ini. Dan lo sebagai pemuda, gue juga bangga sih ada yang meneruskan tradisi dari zaman dulu. Tidak seperti anak-anak muda yang udah kebudayaan ya gitulah ya. Oke, thank you banget Bang Alan buat sharingnya. Jangan lupa untuk teman-teman sharing, subscribe kalian, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video gue ke teman-teman kalian. See you guys.